Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kayana Bintang. Pembina Pramuka, pelatih pembina Pramuka, gimana kabarnya? Sehat ya? Pasti sehat. Angkat topi untuk Anda. Terus mencermati. Nah, dalam dunia kepramukaan saat ini ada hal-hal yang perlu disesuaikan terkait dengan kurikulum baru, kurikulum berbasis pembelajaran mendalam. Dan di sana ada Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 yang menyatakan sekurang-kurangnya terdapat ekstra kepramukaan. Kata sekurang-kurangnya kalau di Inggriskan itu namanya minimize atau minimal. Jadi bisa diartikan minimal ekstrakurikuler kepramukaan. Yang lainnya boleh tidak ada jika sekolah itu dalam keadaan kurang atau terbelakang atau tidak bisa apa-apa, sekurang-kurangnya ekstrakurikuler kepramukaan. Itu artinya minimal ekstra kepramukaan. Artinya wajib di situ. Jadi bukan wajib tetapi harus karena sekurang-kurangnya. Itu kalau di Inggris kan minimal ekstra kepramukaan. Tapi siapa takut? Ya, jalan terus. Hanya saja perlu memadukan gaya membina di gugus depan dengan cara membelajarkan melalui pembelajaran mendalam atau deep learning. Perlu diketahui bahwa pembelajaran mendalam itu bukan metode, tetapi pendekatan, approach, no methods, pendekatan, bukan metode. Artinya situasi yang dibangun untuk menerapkan metode X. Ya. Nah, di sekolah dia mengembangkan 3 pilar dasar, yaitu berpikir kritis, kebermanfaatan, dan kemenarikan atau menyenangkan. Sekali lagi, di sana ada mindful, berpikir kritis, meaningful, ajas kebermanfaatan, ajas berkesadaran, ajas untuk apa dia belajar. Lalu yang ketiga itu adalah joyful atau menyenangkan. Itu pilar yang harus mendukung. Nah, di samping pilar itu dalam kurikulum mendalam itu ada aspek yang perlu diperhatikan. Ya, yang pertama adalah scaffolding. Scaffolding itu dapat diartikan pembelajaran bertahap, pembelajaran yang menggunakan media. Ya, contohnya ketika akan penjelajahan, scaffoldingnya adalah template atau kuesioner atau isian yang harus diisi. Nah, isian itu namanya scaffolding. Ya, ketika mau penjelajahan, dia diberitahu dulu tentang kewilayahan yang diambil dari internet. Itu namanya scaffolding. Jadi pembelajaran bertahap. Kemudian dalam pembelajaran mendalam ada aspek lagi yang penting yaitu DLP, dimensi lingkungan pembelajaran. Artinya dimensi lingkungan pembelajaran itu tempatnya di mana, keuntungannya apa, jam berapa harus di situ, mengapa harus di situ, bagaimana cara mengelola lingkungan itu. Lalu yang ketiga ada aspek pendukung lagi, di samping yang 3 utama itu masih ada lagi scaffolding, dimensi lingkungan pembelajaran, dan ada lagi kemitraan. Artinya ketika pembelajaran berlangsung, dia harus kerjasama dengan siapa? Dengan
sesama guru, dengan orang tua, dengan pemimpin setempat, dengan tokoh masyarakat, dengan penunjuk jalan di hutan, dengan apa kalau itu dimensi kepramukaan. Nah, minimal tiga itu, kemudian ketika penerapannya, ini masih sisi sekolah ya, ketika penerapannya, dia punya 3 langkah yang diperas dari C1 sampai C6. Ingat ya, C1 sampai C6, C1 itu pengetahuan, C2 pemahaman, C3 penerapan, C4 analisis, C5 evaluasi, C6 kreasi, kan itu ya. Itu. Nah, ini oleh kurikulum mendalam, kurikulum pembelajaran mendalam itu hanya 3, yaitu pengetahuan, penerapan, dan refleksi. Itu diperas dari 6 tadi. Sehingga dalam RPP di sekolah, namanya bukan RPP sih, namanya PPM. Ya, jadi istilah RPP kita tinggalkan, ada PPM, itu perencanaan pembelajaran mendalam, itu ada aspek identitas dan seterusnya. Di aspek pembelajarannya ada 3 itu, ya, awal, inti, penutup. Nah, di inti dia ada 3 tahap. Tahapnya adalah tahap mengetahui, tahap menerapkan, tahap merefleksikan. 3 tahap itu, ya. Dan itu sekarang sedang gencar dilatihkan ke guru-guru. Nah, pembelajaran mendalam ini berarti bukan metode. Dia adalah pendekatan. Di dalam pendekatan itu, mereka menggunakan metode berbasis masalah, metode penemuan, inquiry, discovery, dan apresiasi, metode project, metode berbasis diskusi, metode yang lainnya. Itu yang dipakai, tapi menerapkan metode itu harus lewat 3 langkah. Mengetahui, menerapkan, merefleksikan. Dan berbasis pendekatan tadi. Ya, masih ingat kan? Berpikir kritis, kebermanfaatan, menyenangkan. Lalu ada scaffolding, peralatan yang diperlukan untuk mencapai sesuatu, lalu ada dimensi lingkungan pembelajaran, lalu ada kemitraan. Nah, cukup di situ untuk sekolah. Lalu bagaimana membinanya? Nah, sebaiknya membina itu menyesuaikan dengan kurikulum mendalam ini. Jadi binanya tetap urutannya, cara membina yang 4 itu ya, urutan. Kalau masih bingung bisa lacak urutan membina pramuka di YouTube Kak Yanto Bintang. Urutannya 4 itu. 1, upacara pembukaan latihan. Yang kedua, pembiasaan. Yang ketiga, inti. Yang keempat, upacara penutupan latihan. Itu protap yang harus dijalankan. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Cara pemasukannya bisa jadi di upacara pembukaan latihan kita masukkan mengetahui, ya kan? Di pembiasaan dan inti kita masukkan menerapkan. Kemudian di upacara penutupan latihan kita masukkan refleksi. Kalau di kita kan upacara pembukaan latihan isinya briefing. Nah, briefing itu terkait dengan berpikir kritis. Mengapa hari ini kita akan latihan ini, bagaimana nanti latihannya, seperti apa latihannya, dimensi apa yang harus dipenuhi, cirinya apa, alat apa yang harus digunakan, itu di briefing pembina di upacara pembukaan latihan. Kemudian pembiasaan biasalah, baris-baris, lalu rapat regu, rapat sangga, kemudian menentukan sesuatu, inti. Nah, inti itu menerapkan. Apa yang diterapkan? Yang diterapkan bisa jadi SKU, butir SKU, atau
poin-poin 8 karakter yang diminta oleh Kemendikdasmen itu, yang di sana ada komunikasi, ada kolaborasi, dan seterusnya, nanti bisa cari sendiri. Nah, kemudian pada aspek inti, menerapkan itu memperhatikan apakah menerapkannya itu ada berpikir kritisnya, apakah menerapkannya itu ada kebermanfaatan, apakah menerapkan latihan pramuka itu ada joyfulnya, apakah ada scaffoldingnya, ya, alat bantu, alat pendukung belajar bertahap itu, apakah ada dimensi lingkungan pembelajarannya, apakah ada kemitraan di sana. Nah, kemitraan boleh tidak ada, ya. Nah, itu harus diperhatikan. Lalu di upacara penutupan latihan itu ada refleksi terkait dengan jawaban pertanyaan berpikir kritis tadi, kesan mendalam yang diperoleh dari praktek, kemudian bagaimana menurut adik-adik refleksinya. Nah, refleksi itu boleh lisan, boleh tulisan, atau boleh yang lainnya. Yang paling penting, kepramukaan itu punya metode sendiri. Ya kan? Metodenya kan alam terbuka. Nah, di deep learning ada namanya dimensi lingkungan pembelajaran, segaris. Ya. Lalu ada menarik dan menantang, itu ada joyful di situ. Kemudian ada progresif. Progresif itu scaffolding tadi, pembelajaran yang bertahap, terus berbeda-beda itu. Kemudian ada penghargaan. Penghargaan itu terkait dengan meaningful dan joyful, penghargaan. Kemudian ada berkelompok. Berkelompok itu terkait dengan penerapan dan nanti aspek karakter yang diperlukan, itu ada kaitannya. Jadi 8 atau 9 yang community service ditambahkan di situ, itu ada. Sehingga pembina pramuka tidak bisa asik dengan caranya sendiri, dengan cara-cara biasa. Dia harus mampu menyesuaikan. Ya, mampu menyesuaikan. Oleh karena itu, pembina pramuka harus belajar juga binatang apa pembelajaran mendalam itu. Konsep apa yang bisa saya tarik benang merahnya, keterhubungannya, keterkaitannya, relevansinya terhadap membina pramuka. Berpikir kritisnya kan begini, kita bertanya, mengapa kok muncul pasal sekurang-kurangnya ekstra kepramukaan? Ada apa sebenarnya kepramukaan diperlukan untuk membangun kurikulum yang berbasis pembelajaran mendalam? Ya kan? Artinya kita penting. Jadi kepramukaan itu dianggap penting untuk mendukung kurikuler. Ya namanya bukan co-kurikuler, tapi ekstrakurikuler yang ada kaitan dengan pembelajaran mendalam. Oleh karena itu, kita bisa menggabungkan itu dengan metode-metode baru, ya, dengan teknik-teknik baru, dengan keterampilan kepramukaan baru yang terkait. Nah, ini tentu perlu diskusi panjang dan perlu pelatihan. Oleh karena itu di kepramukaan juga harus perlu gelang ajar terkait simultan atau pengintegrasian atau apalah namanya, optimalisasi ekstra kepramukaan terkait dengan kurikulum mendalam ini. Kalau nggak dirumuskan bareng, susah, karena sendiri kadang-kadang kita tidak bisa yakin terhadap apa yang kita lakukan. Jadi, lakukan perubahan. Ya, lakukan perubahan, dan perubahan itu tentu ada akselerasi. Jangan sampai kurikulum mendalam itu begini, membina pramukanya tetap begini. Seharusnya sama-sama dan simultan. Ada keterkaitan. Ya. Nah, bagaimana metodenya nanti kita bahas sendiri di Kak Yano Bintang. Ya, ikuti. Tapi
tentu harus ada pembaruan. Kita punya metode sendiri ya, tetapi teknik mengajar, teknik membina, keterampilan membina, itu kan perlu penyesuaian. Nah, ini kalau ditarik garis lurus, sebenarnya metode kepramukaan itu sudah mengandung berpikir kritis, asal pembinanya tahu. Ya kan? Sekarang ini kan rata-rata kita mengarah kalau bina itu peserta didik atau pramuka harus manut, harus ikut. Nah, kalau kurikulum mendalam, peserta didik harus tahu mengapa dia melakukan itu, untuk apa, siapa, bagaimana, lalu dampaknya apa, lalu kepentingan saya apa dengan latihan ini. Itu harus diungkapkan zaman sekarang kalau mau sesuai dengan kurikulum mendalam. Nah, yang kedua, itu berpikir kritis, itu sudah tadi ya. Yang kedua, meaningful, azas kebermanfaatan. Di metode kan banyak itu terkait semua. Nah, tinggal moralitasnya yang di sini dasar dharma, yang di sini 8 karakter tadi. Ya, ini disesuaikan. Nah, cara-cara membina lama bukannya tidak perlu, tapi harus dimodifikasi dengan model pembelajaran mendalam. Semakin berubah zaman, ya tentunya semakin berbeda cara membina kita meskipun metodenya tetap. Metode kita kan tetap sejak dulu ya, alam terbuka, learning by doing, ya kan, belajar sambil melakukan, menarik dan menantang, progresif, berkelompok, penghargaan, kan gitu. Kemitraan pembina, satuan terpisah, lalu kode kehormatan. Nah, ini kan masih pecah-pecah sebuah konsep. Ini harus diturunkan ke dalam bentuk aplikasi. Nah, aplikasinya, pola-pola penerapannya sesuaikan dengan kurikulum mendalam. Pasti bisa, ya, deep learning itu. Contoh nanti yang mau kita kupas, itu adalah bagaimana mengintegrasi kepramukaan dengan deep learning. Kemudian kita akan melihat micro batch, personalisasi pembelajaran seperti adaptive learning platform, gamifikasi, digital scout network, project based deep learning, dan seterusnya. Nanti dibahas sendiri. Ya, yang penting pembina pramuka tidak boleh asik dengan cara-cara lama. Buat cara-cara baru yang tidak menyimpang dengan azas kepramukaan dengan metode yang 9 itu, dan connecting dengan pembelajaran mendalam. Di depan tadi sudah kita kupas pembelajaran mendalam itu kan pilarnya minimal 3. Berpikir kritis, berkesadaran atau kebermanfaatan, kemudian menyenangkan, joyful, mindful, meaningful, joyful. Lalu ada scaffolding, pendukung, tahapan belajar, dan seterusnya. Demikian ya. Salam KN Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.